Halo gengs, selamat datang di Zona Donghua Channel. Kali ini Mimin akan membahas tentang Battle Truck di Heaven Season 5. Buat kalian yang baru join, jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar selalu update konten-konten terbaru dari Mimin tentunya. Oke, gak usah lama-lama, langsung aja kita ke spoilernya. Enjoy! Ayo pergi, Yao Lao bangkit. Setelah itu, ia berjalan keluar dari aula besar tanpa menoleh. Xiao Yan dan dua orang lainnya segera mengikutinya. Mereka menyadari bahwa pertempuran sengit tak terelakkan. Yao Lao menghilang sesaat setelah pameran dagang selesai. Setelah itu, ia kembali dengan cepat sebelum memimpin kelompok Xiao Yan keluar dari wilayah ini. Ia terbang ke barat laut. Akhirnya, mereka meluncur melintasi gurun dan berhenti di sebuah gunung yang curam. Ini adalah tempat yang harus mereka lewati. Mengingat karakter ketiga iblis tua itu, mereka pasti tidak akan mengambil jalan memutar meskipun mereka memiliki harta karun yang besar. Yao Lao melihat ke kejauhan dan berbicara dengan suara lemah. Guru, apa latar belakang orang-orang itu? Xiao Yan mengangguk dan bertanya. Sekte jahat dan aneh bernama Sekte Hujan Awan. Sekte ini memelihara kuali daging untuk meningkatkan kekuatan seseorang. Kuali daging ini adalah gadis-gadis berbakat yang diberi metode Qi untuk dilatih. Mereka akan berlatih keras selama lebih dari 1 dekade sebelum Dou Qi di dalam tubuh mereka diserap melalui metode hubungan unik Sekte Hujan Awan. Tentu saja, metode Qi semacam ini terlalu kuat. Para wanita yang Dou Qi-nya telah diserap biasanya meninggal karena usia tua dalam 10 hari. Sekte Hujan Awan memiliki lebih dari 1.000 murid. Lagi pula, mereka semua perempuan. Tetapi mereka semua adalah kuali daging untuk diserap oleh ketiga iblis tua itu. Ini benar-benar sekte yang tidak tahu malu. Wajah Cailin dan dokter peri kecil berubah sedikit dingin setelah mereka mendengar penjelasan Yao Lao. Mereka memang tak tahu malu dan diusir dari dataran tengah saat itu, tapi sungguh tak terduga mereka kembali. Yao Lao mengangguk dan berkata, saat itu, aku pernah beradu pukulan dengan salah satu dari mereka bertiga dan melukainya dengan serius, tapi aku terluka oleh 2 lainnya. Karena itu, aku tidak mengambil nyawa orang itu. Mengejutkan sekali aku bisa bertemu mereka setelah bertahun-tahun. Reputasi jahat ketiga iblis tua ini di dataran tengah diperoleh jauh lebih awal daripada Sui He Tianzun yang kau temui. Yang tertua, Tian Hezi, telah mencapai puncak Douzun 9 perubahan. Saudara kedua, Di Jezi, telah mencapai perubahan ke-8, sementara yang ketiga, Ren Hezi, berada di perubahan ke-6. Kekuatan gabungan mereka kemungkinan besar mampu melawan Ban Seng yang elit. Xiao Yan terkejut ketika mendengar informasi ini. Ketiga iblis tua ini memang luar biasa. Dengan kekuatan seperti ini, seseorang akan dianggap sebagai yang terbaik bahkan di Central Plains. Pantas saja mereka bisa mengeluarkan pil obat tingkat 8 pil lightning 9 warna. Yao Lao tiba-tiba mengangkat kepalanya sementara Xiao Yan terus bertanya. Ia menatap cakrawala yang jauh dan berkata pelan. Mereka di sini. Hati kelompok Xiao Yan bergetar ketika mendengar kata-kata Yao Lao. Mata mereka menatap ke depan, di mana suara petir angin samar-samar terdengar. Beberapa detik kemudian, 3 cahaya hitam tiba-tiba melesat dari kejauhan. Kecepatan ketiga cahaya hitam itu sangat mengerikan. Dalam sekejap, mereka muncul 1.000 kaki jauhnya. Namun, mereka tiba-tiba tampak merasakan sesuatu ketika hendak memasuki gunung tempat Yao Lao berada. Mereka langsung berhenti, dan 3 tatapan gelap, dingin, dan kejam melesat. Mereka berhenti pada kelompok di gunung itu. Yao Chen, ternyata kamu. Mereka bertiga tercengang saat melihat Yao Lao. Suara geram segera terdengar.
Mata Xiao Yan mengamati pihak lain sementara ketiganya berseru. Pemimpinnya bertubuh agak kurus. Wajahnya gelap dan tegas, dan dari penampilannya, dialah orang yang mengajukan penawaran di pameran dagang sebelumnya. Ada sesepuh lain dan seorang pria yang tampak agak lebih muda di belakangnya. Meskipun pria terakhir tampak muda, kedua matanya menunjukkan usia yang tidak lebih muda dari dua iblis tua lainnya. Selain pria yang tampak lebih muda, yang penampilannya sedikit lebih baik, dua orang lainnya memberi kesan gelap dan dingin. Terlebih lagi, aura yang samar-samar terpancar dari tubuh mereka cukup menakutkan. 3 hantu iblis. Sudah lama kita tidak bertemu. Yao Lao meletakkan tangannya di belakangnya dan tertawa. Kau orang yang menawar melawanku tadi? Pria tua kurus, yang merupakan pemimpinnya, melotot ke arah Yao Chen dengan kejam sebelum tiba-tiba menuntut. Yao Lao tersenyum setelah melihat Tian Hezi pulih. Ia tidak mengatakan sepatah kata pun yang tidak perlu. Serahkan peta kuno itu. Ceka. Tak disangka, Yao Zunze yang tersohor, Yao Chen, di benua ini malah melakukan hal seperti menghentikan seseorang dan merampas harta karunnya. Tian Hezi tertawa aneh mendengar ucapan Yao Lao. Yao Lao tersenyum dan berbicara dengan nada acuh tak acuh. Kalau orang lain, mungkin aku akan berpikir 2 kali. Untungnya, kalian bertiga. Jadi, aku tidak merasakan beban mental apapun. Orang lain mungkin dianggap manusia, tapi aku tidak menganggap kalian yang sedikit itu. HMPH, Yao Chen, jangan pikir kami bertiga takut padamu hanya karena kau sudah naik ke kelas Banseng. Dulu, kami bisa menghajarmu sampai kau kabur sambil terluka. Kami masih bisa melakukannya sampai sekarang. Di Hezi yang berwajah brutal itu berbicara dengan suara gelap dan dingin. Kenapa kamu tidak mencobanya? Kita juga bisa menyelesaikan dendam kita dulu. Yao Lao menyeringai. Ia menghentakkan kakinya ke tanah dan tubuhnya muncul di hadapan mereka bertiga dengan bagai hantu. Douqi yang dahsyat tiba-tiba keluar dari tubuhnya, dan langit pun menjadi gelap. Angin kencang mengamuk dan bersiul di angkasa. Ekspresi kelompok Tian Hezi berubah ketika mereka melihat Yao Lao mengerahkan kekuatan sebesar itu, terutama ekspresi Tian Hezi. Meskipun ia hanya setengah langkah dari kelas Banseng, ia mengerti betapa besar perbedaan ini. Pertempuran sengit tak terelakkan jika mereka ingin melarikan diri hari ini. Ledakan, Yao Lao tidak memberi mereka bertiga waktu tambahan. Ia mengepalkan tangannya dan awan gelap membubung dari langit, membentuk tangan api setinggi 10.000 kaki. Setelah itu, tangan itu melesatkan trio Hezi dengan dahsyat. Serang bersama, ekspresi gelap dan ganas terpancar di mata kelompok Tian Hezi ketika mereka melihat Yao Lao menyerang sesuka hatinya. Mereka meraung marah saat Douqi melonjak dari tubuh mereka. Setelah itu, mereka berubah menjadi pilar cahaya setinggi 3.000 kaki yang berbenturan tanpa ampun dengan tangan api raksasa itu. Ledakan, keduanya bertabrakan dan riak angin yang mengerikan bergulung ke segala arah. Gunung-gunung raksasa di sekitarnya terguncang oleh riak energi itu hingga hancur berkeping-keping. HMPH, saat angin kencang bertiup, langkah Tian Hezi dan kedua saudaranya terhuyung. Mereka buru-buru mundur 2 langkah. Suara teredam terdengar dari tenggorokan Tian Hezi. Ia telah menderita sedikit kerugian dalam kerjasama mereka yang terburu-buru ini. Kekuatan orang tua ini begitu mengerikan. Ketiganya tak berdaya meski telah bergandengan tangan. Ekspresi kelompok Tian Hezi berubah. Mata mereka berkedip. Tiba-tiba, mereka menoleh ke arah kelompok Xiaoyan di gunung dan berkata dengan nada sinis, "Kakak ketiga. Mereka bertiga bersama orang tua ini. Tangkap mereka."
Ingat, mereka harus hidup. Mereka bertiga pasti akan terlibat dalam pertempuran sengit jika melawan Yao Lao. Karena itu, lebih baik menangkap kelompok Xiao Yan dan menjadikan mereka sebagai sandera. Baru setelah itu mereka bisa melarikan diri. Ya, Ren Hezi menatap ke kejauhan ketika mendengar ini. Senyum jahat tersungging di wajahnya saat ia mengangguk dan berkata, "Beri aku waktu beberapa menit." Kakinya menginjak udara kosong setelah suaranya terdengar. Ia bergegas menuju kelompok Xiao Yan. Yao Lao mengerutkan kening saat melihat ini. Ia baru saja hendak turun tangan ketika Tian Hezi dan Di Hezi tiba-tiba melepaskan Doqi di dalam tubuh mereka hingga batasnya. Setelah itu, mereka melancarkan serangan licik dari segala arah. "Kamu mencari kematian?" Tatapan Yao Lao berubah dingin saat melihat ini. Tian Hezi dan dua lainnya hampir tidak bisa melawannya dengan kekuatan gabungan mereka, namun mereka berani berpisah. Mereka benar-benar bunuh diri. Ia tidak terlalu mengkhawatirkan kelompok Xiao Yan. Meskipun Ren Hezi adalah Douzun dengan puncak 6 perubahan, mustahil baginya untuk menghabisi kelompok Xiao Yan dalam waktu singkat. Hasrat membunuh berkobar di hati Yao Lao. Ruang di sekitarnya dengan cepat terdistorsi. Setelah itu, ia kembali beradu serangan dengan Tian Hezi. Dan riak energi yang menakutkan kembali menyebar di langit. Saat Tian Hezi dan saudaranya mengganggu Yao Lao, Ren Hezi muncul tak jauh di depan kelompok Xiao Yan dengan kecepatan kilat. Tatapannya yang berapi-api tiba-tiba tertuju pada Cailin dan sosok dokter peri kecil yang proporsional dan menawan. "Haha, sungguh tak terduga aku bisa bertemu dua wanita cantik jelita. Ini adalah keuntungan terbesar dari perjalanan ini." Tatapan Ren Hezi begitu panas saat menatap Cailin dan dokter peri kecil. Penampilan dan perilaku kedua wanita ini sungguh tak tertandingi oleh kuali daging di sekte awan hujan. Mereka telah melampaui segalanya. Pikiran-pikiran cabul langsung tumbuh liar di hatinya begitu melihat mereka. Wajah cantik Cailin dan dokter peri kecil perlahan berubah dingin saat mereka merasakan tatapan mesum Ren Hezi. Doqi berkumpul dengan kecepatan kilat di tangan mereka. "Hehe. Matilah bocah nakal. Tinggalkan gadis-gadis cantik itu." Ren Hezi menjilat bibirnya. Sebuah pukulan dilayangkan ke arah Xiao Yan dari kejauhan. Sebuah ledakan sonik yang mengerikan terbentuk dari tinjunya dan bergemuruh di langit. Ledakan, wajah Xiao Yan kosong tanpa ekspresi. Kakinya tiba-tiba menghentak tanah. Gunung di depannya tiba-tiba hancur berkeping-keping, menyemburkan silinder lava panas setinggi 100 kaki. Lava itu jatuh dari langit dan menimbulkan kobaran api di puncak gunung. Xiao Yan memanfaatkan kesempatan itu untuk melirik pertarungan Yao Lao di kejauhan setelah menangkis serangan Ren Hezi. Saat itu, Tian Hezi dan saudaranya berada dalam situasi yang benar-benar kewalahan. Melihat situasi pertarungan ini, mereka sepertinya tak akan mampu bertahan lama. "Hah!" Xiao Yan mendesah pelan dalam hati. Kedua tangannya membentuk banyak segel tangan yang rumit, dan sebuah tato klan muncul di antara alisnya. Dengan kemunculannya, aura Xiao Yan melonjak dari puncak Douzun bintang 8 menjadi puncak Douzun 3 perubahan. Ren Hezi adalah ahli Douzun dengan puncak 6 perubahan. Ia jauh lebih kuat daripada Sue Hezun Z. Oleh karena itu, Xiao Yan harus berhati-hati karena lawannya dianggap sebagai Douzun terkuat di antara mereka yang pernah ia temui dan lawan. "Nak, kau memang punya beberapa keahlian. Tapi, aku yang dulu tidak suka orang yang suka banyak wanita." "Tenang saja. Aku yang dulu akan menjaga kedua wanita cantik ini dengan baik setelah kau mati."
Ren Hezi tertawa tajam setelah merasakan aura Xiaoyan yang menjulang tinggi. Ledakan. Wajah Cailin berubah sangat dingin ketika mendengar kata-kata cabul Ren Hezu. Sosoknya yang menawan melompat ke langit dan awan gelap bergemuruh. Sosoknya berubah menjadi ular piton penelan langit 7 warna sepanjang 10.000 kaki. Tubuhnya yang besar tersembunyi di balik awan gelap, tampak seperti seekor naga. Oh! Tubuh asli si cantik ini adalah ular piton penelan langit 7 warna yang sudah punah. Haha, sungguh lezat. Aku yang dulu suka. Ren Hezi terkejut saat melihat Cailin berubah menjadi ular piton penelan surga 7 warna, namun dia segera tertawa terbahak-bahak. Menabrak. Tawa keras Ren Hezi baru saja terdengar ketika petir warna-warni tiba-tiba menyambar dari balik awan gelap. Setelah bertransformasi, aura Cailin pun meroket. Ia setara dengan seorang ahli Douzun bintang 8. Namun, Ren Hezi hanya melambaikan lengan bajunya untuk menghadapi serangan tersebut. Gelombang Douqi yang agung dengan kuat menangkis serangannya. Tubuh racun celaka, aktifkan. Wajah dokter peri kecil sedingin es. Segel tangannya berubah. Dan rambut hitam panjangnya yang indah tiba-tiba berubah menjadi putih keperakan. Cahaya Douqi yang mengandung racun mematikan melesat ke arah Ren Hezi dengan kecepatan kilat. Hah, si cantik ini punya tubuh racun yang menyedihkan? Haha, kalian semua luar biasa. Ren Hezi kembali tertawa terbahak-bahak saat merasakan racun mematikan di dalam pilar. Tetapi ia tidak tampak santai. Tubuhnya buru-buru mundur saat ia menghindari pilar racun mematikan ini. Tubuh racun celaka itu terlalu kuat. Akan agak merepotkan jika ia menyentuhnya. Bahkan sedikit saja, kedua wanita cantik ini sungguh kejam. Yang satu adalah ular piton penelan langit 7 warna, sementara yang satunya lagi memiliki tubuh racun yang menyedihkan. Jika mereka berdua bergandengan tangan, seorang Douzun tingkat puncak biasa tidak akan mampu menandingi mereka. Namun, sayangnya mereka bertemu dengan diri tua ini. Ren Hezi tertawa aneh. Senyum cabul di wajahnya semakin tebal, tetapi ia baru saja akan menyerang ketika ekspresinya tiba-tiba berubah. Riak energi mengerikan yang menyebabkan rasa takut muncul di hatinya tiba-tiba muncul dari kejauhan. Keterkejutan melintas di mata Ren Hezi ketika ia merasakan riak energi yang dapat menghancurkan segalanya. Ia buru-buru mengangkat kepalanya dan melihat 5 gugusan api melayang di depan pemuda berpakaian hitam di puncak gunung. Selain jenis api terakhir, 4 jenis api lainnya membuat ekspresinya berubah drastis. 4 jenis api surgawi. Xiaoyan melihat perubahan drastis di wajah Ren Hezi, tetapi ekspresinya tidak berubah. Senyum dingin yang pekat tersungging di sudut mulutnya. Ini adalah pertama kalinya ia menambahkan api pengubah kehidupan setelah menyempurnakan api pembeku tulang. 4 jenis api surgawi dan 1 api surgawi palsu. Itu adalah api teratai Buddha marah 5 warna yang belum pernah digunakan Xiaoyan sebelumnya. Bocah ini benar-benar misterius. Dia hanya memiliki kekuatan di puncak Douzun bintang 8. Tapi dia mampu mengeluarkan kekuatan yang begitu menakutkan. Ekspresi Ren Hezi berubah drastis saat ia menatap api yang berkobar di tangan Xiaoyan, dan gelombang besar membuncah di hatinya. Namun, keterkejutan ini dengan cepat berubah menjadi kekejaman yang kelam. Ia tiba-tiba melancarkan pukulan dan ruang di depannya mengeluarkan suara benturan saat ruang itu pecah. Sebuah garis spasial hitam pekat berukuran puluhan kaki muncul. Retakan spasial itu berubah menjadi ular berbisa hitam yang kejam dan menerjang Xiaoyan dengan kecepatan kilat. Ledakan. Retakan spasial raksasa dengan cepat menyebar di langit,
tetapi masih beberapa ratus kaki dari Xiao Yan ketika beberapa petir warna-warni tiba-tiba jatuh dari langit. Petir-petir itu menghantam retakan yang menyebar dengan ganas, menyebabkan retakan spasial itu berhenti sejenak sebelum akhirnya meledak. Ekspresi di mata Ren Hezi meredup ketika serangannya diblok. Ia mengangkat pandangannya untuk menatap ular piton penelan langit 7 warna yang besar di langit dan tertawa aneh, "Cantik, karena kau bersikeras ikut campur. Aku yang tua ini akan menghabisi kalian berdua dulu." Tubuh Ren Hezi berkelebat setelah mengucapkan kata-kata itu. Ia langsung berubah menjadi seberkas cahaya yang melesat ke arah ular piton penelan langit 7 warna di langit. Sebuah pukulan langsung dilayangkan tanpa ampun ke depan. Dan ledakan sonik yang rendah dan dalam terbentuk saat melesat menuju Cailin. Ekor Cailin yang panjangnya 1000 kaki tiba-tiba terayun ketika melihat serangan Ren Hezi. Kekuatan mengerikan itu menyebabkan ruang itu sendiri terkoyak. Ekor itu bertabrakan dengan dahsyat dengan angin telapak tangan yang kuat, dan badai yang mengerikan menyapu langit. Ular piton penelan langit 7 warna, yang telah diubah Cailin, terdorong mundur ribuan kaki. "Hehe, cantik. Kamu tidak sebanding dengan diriku yang sudah tua ini." Ren Hezi tertawa mesum setelah berhasil memukul mundur Cailin dengan sebuah pukulan. Ia baru saja hendak berbalik ketika banyak suara angin kencang yang menderu muncul di samping telinganya. Dan pilar-pilar Douqi dengan racun mematikan dengan licik menusuk ke arah beberapa titik fatal di tubuhnya. Ren Hezi mengerutkan kening saat merasakan serangan ini. Kakinya menginjak udara kosong dan ruang di belakangnya terdistorsi menjadi semacam dinding logam. Pilar-pilar Douqi bertabrakan dengannya dan mengeluarkan suara dentang yang jelas. "Dua wanita cantik, kenapa kalian harus berjuang mati-matian untuk bocah ini? Kalian berdua pasti akan bersenang-senang dengan mengikutiku yang dulu." Ren Hezi tertawa. Tetapi sebelum ia sempat selesai berbicara, ia melihat Xiao Yan menekan kelima jenis api itu bersama-sama di kejauhan. Wajahnya tanpa sadar berkedut. Orang gila ini. Dia benar-benar menggabungkan api surgawi. Tatapan mata Ren Hezi berubah. Meskipun ia tidak tahu mengapa bocah ini melakukan hal gila seperti itu. Instingnya mengatakan bahwa ia akan mati jika membiarkan bocah ini terus melakukannya. Ia segera memutar tubuhnya dan berhenti mengganggu Cailin dan dokter peri kecil. Ia berubah menjadi seberkas cahaya yang melesat ke arah Xiao Yan. "Xiao Yan, hati-hati!" Dokter peri kecil buru-buru mengingatkan ketika melihat Ren Hezi bergerak. Ia pun buru-buru menggerakkan tubuhnya dan mengikutinya. Xiao Yan mengangkat kepalanya ketika merasakan suara gemuruh banteng angin yang mendekat. Xiao Yan menatap wajah Ren Hezi yang gelap dan pekat saat ia berjalan mendekat. Tawa dingin terdengar dari Ren Hezi. Sayap tulang berwarna hijau merah membentang cepat di belakang Xiao Yan dan cahaya keperakan menyambar di bawah kakinya. Tubuhnya muncul ribuan kaki jauhnya, membuat Ren Hezi luput. Kecepatan yang mengerikan. Ren Hezi merasakan keterkejutan di hatinya saat melihat Xiao Yan menghindarinya dengan begitu santai. Sebelum ia sempat mengejar Xiao Yan, dua serangan yang sangat ganas dilancarkan dari belakangnya. Serangan-serangan itu datang dari Cailin dan dokter peri kecil yang telah mengikutinya. Ren Hezi tidak berani membiarkan kedua orang yang telah bergandengan tangan itu menyerangnya secara acak. Ia terpaksa berbalik. Douqi melesat keluar dari tubuhnya dan dengan kejam menghantam dua serangan di belakangnya. Ledakan. Ketiganya terlibat dalam pertempuran sengit. Ledakan-ledakan dahsyat menggema di langit. Gelombang demi gelombang kekuatan dahsyat menyebar bak banjir. Langit berguncang hingga ruang angkasa terdistorsi. Mendesah.
Shaolin dan dokter peri kecil mengerang ketika mereka bertabrakan dengan keras dengan Ren Hezi. Tubuh mereka terdorong mundur. Meskipun kondisi tubuh mereka berbeda, terdapat jarak yang terlalu lebar antara Ren Hezi dan mereka. Sulit bagi mereka untuk menang bahkan jika mereka bergandengan tangan. Meskipun mereka tidak memiliki kekuatan untuk menang, keduanya terus bertahan. Mereka sama sekali tidak menghiraukan luka-luka yang muncul di tubuh mereka akibat serangan balik. Tubuh mereka baru saja stabil ketika banyak serangan bagai kilat terus menyerang Ren Hezi. Serangan-serangan itu membuat Ren Hezi bereaksi dengan kacau. Sementara pertarungan mereka semakin sengit. Wajah Tian Hezi dan Di Hezi sedikit memucat saat mereka melawan Yao Lao. Keduanya, jika digabungkan, bukanlah tandingan Yao Lao. Jika mereka tidak bekerja sama dengan baik, pertahanan mereka pasti sudah lama tertembus. Meskipun demikian, jelas mereka tidak akan mampu bertahan lama. Kakak ketiga, apa yang kau lakukan? Kenapa kau masih menunjukkan belas kasihan kepada para wanita saat ini? Apa kau mencari kematian? Tian Hezi dan saudaranya memucat setelah dipaksa mundur tanpa ampun oleh Yao Lao sekali lagi. Mata mereka menatap ke kejauhan sambil berteriak tanpa sadar. Tak seorang pun dari mereka menyangka Ren Hezi akan ditahan oleh dua wanita yang kekuatannya tak lebih dari Douzun bintang 8. Tekanan di sekitar Tian Hezi dan saudaranya tiba-tiba meningkat setelah suara amarah mereka terdengar. Sebuah tinju api setinggi 1000 kaki jatuh dari langit dan menghantam mereka dengan kejam. Meskipun mereka dilindungi oleh Douqi, angin mengerikan itu tetap menerjang mereka berdua hingga mereka memuntahkan seteguk darah segar dan terpental mundur. Ini buruk. Kelompok kakak tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Hati Ren Hezi mencelos ketika melihat Tian Hezi dan saudaranya memuntahkan darah dan mundur. Karena aku tidak bisa menangkap bocah itu, aku akan menangkap seorang wanita cantik sebagai sandera. Kalau tidak, kita akan tamat hari ini. Pikiran ini terus terngiang di benak Ren Hezi. Ia menyerah untuk menangkap Xiao Yan saat telapak tangannya menghancurkan petir raksasa berwarna-warni. Setelah itu, tangannya yang besar tiba-tiba meraih dokter peri kecil. Ruang di sekitarnya langsung hening. Ledakan. Ekspresi dokter peri kecil berubah ketika ia merasakan ruang masih di sekitarnya. Douqi melonjak dari tubuhnya, menyebabkan ruang padat di sekitarnya bergetar, tetapi ia tidak bisa melepaskan diri. Ceka, cantik, aku yang dulu akan membawamu bersamaku kali ini. Sosok Ren Hezi melesat pergi sementara dokter peri kecil berusaha menghancurkan ruang terdistorsi dan mundur. Ia muncul di hadapan dokter peri kecil dan tersenyum nakal. Tangannya yang besar terulur ke arahnya. Merayu, Cailin di langit merasa hatinya mencelos ketika melihat orang ini menyerah mengincar Xiao Yan. Sebaliknya, ia memutuskan untuk menangkap dokter peri kecil. Ia buru-buru mengaktifkan kekuatan petir di dalam awan gelap dan menembakkannya ke arah Ren Hezi dari segala arah. Ren Hezi hanya mengepalkan tangannya ketika serangan-serangan ini turun. Dan semuanya hancur berkeping-keping oleh distorsi di angkasa. Cantik, kau milikku. Ren Hezi tertawa aneh setelah menghancurkan semua petir itu. Matanya memanas melihat ekspresi dokter peri kecil. Tangannya hendak meraih bahunya. Masih terlalu dini bagimu untuk bahagia. Saat tangan besar Ren Hezi hendak meraih dokter peri kecil, tawa dingin tiba-tiba bergema di belakangnya. Wajah Ren Hezi berubah ketika mendengar suara ini. Ia tiba-tiba berbalik dan matanya menyipit. Sebuah teratai api 5 warna seukuran baskom yang indah membelah udara dan menyerbu ke arahnya. Teratai api ini mengandung 5 warna, dan tunas-tunas api terus tumbuh di sekitarnya.
Kekuatan pemusnahan yang mengerikan terpancar darinya. Bahkan Ren Hezi merasakan anggota tubuhnya menjadi sedingin es karena kekuatan pemusnahan ini. Kekuatan seperti itu sebanding dengan beberapa teknik Dou tingkat menengah kelas Tian. Lonceng bumi tebal. Anggota tubuh Ren Hezi mungkin sedingin es, tetapi ia tidak kehilangan akal sehatnya. Segel tangannya berubah dengan cepat saat Dou Qi melonjak dari tubuhnya ke segala arah dan sebuah lonceng raksasa segera muncul. Tubuhnya dengan cepat bersembunyi di dalamnya. Mendesis. Sebuah ekor ular raksasa melesat turun dari langit ketika Ren Hezi menggunakan jurus Dou defensifnya. Ekor itu dengan cepat melilit dokter peri kecil dan menariknya menjauh. Jika kamu ingin menemukan wanita cantik, kamu bisa pergi dan menemukannya di neraka. Ekspresi Xiao Yan muram dan dingin saat ia melirik Ren Hezi di dalam lonceng besar. Mata Ren Hezi menunjukkan kepanikan. Senyum dingin mengembang di sudut mulut Xiao Yan saat sayap tulang di punggungnya mengepak. Tubuhnya mundur secepat kilat. Pada saat yang sama, segel yang dibentuk oleh tangannya berubah. Meledak. Setelah kata-kata ini terucap dari mulut Xiao Yan, teratai api 5 warna tiba-tiba berhenti di samping lonceng itu, lalu meledak di depan mata Ren Hezi yang terkejut. Ledakan. Seluruh tempat bergetar hebat akibat ledakan ini. Semua gunung dalam radius 10.000 kaki mengeluarkan suara ledakan saat mereka hancur menjadi debu. Dalam sekejap, pegunungan itu berubah menjadi gurun. Pasir dan batu beterbangan sementara asap mengepul di udara. Teratai api 5 warna. Tidak, ini hanya bisa digambarkan sebagai teratai api Buddha marah 4,5 warna, mengerikan sekali. Lupakan Ren Hezi. Di bawah ledakan dahsyat ini, bahkan seorang ahli dengan kekuatan Tian Hezi pun akan lenyap dalam sekejap.